Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Saat ini kita akan bersama berdoa sebelum merenungkan firman-Nya. Tuhan, pimpinlah kami dalam bersama merenungkan firman-Mu yang sangat berharga bagi kehidupan kami, karena menuntun kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Kita akan bersama membahas mengenai heran mengapa Tuhan menyelamatkan aku. Kejadian 19 ayat 20 dan 21. Michiko Yoshitsuka mengalami peristiwa yang sangat mengherankan. Bagaimana bisa mengherankan? Sebab pada usia 14 tahun, saat Hiroshima dibom, kota ini hancur dan banyak orang yang mati. Diperkirakan 140.000 orang mati saat itu. Tetapi Michiko selamat, karena saat itu ia berada agak jauh dari pusat ledakan bom. Meski demikian, ia mengalami pendarahan di gusi, hidung, juga mengalami diare parah. Rambutnya rontok, sekujur badan muncul bintik-bintik ungu, dan rasa sakit yang ngilu di sekujur badan. Sulit tidur dan sulit bernafas. Ia mengira dirinya pasti mati. Tetapi sangat mengherankan, dia ternyata bisa hidup dan selamat. Bukankah sangat mengherankan kalau Michiko bisa selamat dari bencana bom atom? Karena bom atom ini punya efek racun radiasi yang ganas yang menimpanya. Seharusnya mati, tapi bisa selamat. Ini suatu keajaiban. Alkitab menunjukkan bahwa Lot dan keluarganya bisa selamat dari penghukuman Tuhan atas Sodom, kecuali istrinya yang menjadi tiang garam karena melanggar perintah Tuhan. Sodom memang kota yang menjanjikan karena kesuburan dan keindahannya. Tapi kehidupan di kota itu sangat menyedihkan sekali karena kejahatan dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Lihat Kejadian 13 ayat 13. Sampai-sampai tidak ada 10 orang saja yang benar yang hidup di kota Sodom. Mengapa Lot bisa selamat? Apakah karena dia hidup kudus? Saya rasa tidak. Lot pun juga penuh dosa. Hal ini nampak pada saat Lot menyerahkan kedua anak gadisnya untuk bebas diperlakukan sesuka hati oleh penduduk di sana, yaitu Kejadian 19 ayat 8. Dari sini kita tahu bahwa inilah gaya hidup penduduk Sodom yang suka berpesta dan memuaskan nafsu seks. Lot pun masih enggan untuk disuruh keluar dari Sodom, sehingga ia berlambat-lambat meninggalkan kota Sodom. Sampai-sampai tangan Lot, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya diseret keluar untuk bergegas lari oleh malaikat. Kejadian 19 ayat 16. Dari sini kita tahu bahwa Lot diserahkan bukan karena kehebatan dan kebaikan hidup Lot, tapi ia selamat karena belas kasih Tuhan saja. Apakah hanya sekali itu saja Tuhan menyelamatkan Lot? Ternyata berkali-kali. Tuhan menyelamatkan Lot dari amarah penduduk yang mengepung rumahnya dengan membutakan mata mereka. Kejadian 19 ayat 11.
Lut juga diselamatkan pada saat ia menawar untuk tidak lari sampai ke pegunungan, tapi cukup sampai kota yang terdekat saja. Permintaan Lut ini dipenuhi. Kejadian 19 ayat 20-21. Semua itu menyebabkan Lut sadar bahwa ia selamat bukan karena kehebatannya dan bukan karena kebaikan hidupnya, tapi hanya karena Lut mendapat kasih karunia dari Tuhan saja. Kejadian 19 ayat 19. Sebenarnya itu pula lah yang terjadi dengan kita dan saya. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan karena kehebatan dan kebaikan hidup kita. Kita semestinya memang layak mendapat hukuman atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi Tuhan masih berkenan menyelamatkan kita melalui kesediaan dan kerelaannya mati bagi kita di atas kayu salib, menggantikan kita. Bukankah ini sangat mengharukan dan mengherankan? Dengan demikian kita pun bisa berkata seperti Michiko yang berkata, sebenarnya saya mati, tetapi secara mengherankan saya bisa selamat. Sebab itu mari kita hidup dengan benar dan penuh dengan syukur dan hidup berbagi keselamatan dan berkat Tuhan dengan siapa saja yang kita jumpai. Amin.